Ini nampak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Daerah Wawasan. Sekarang saya ada di kongsi di mana orang-orang Indonesia bekerja membuat satu rumah di daerah Negeri Sembilan, tepatnya di daerah Tampin. Sekarang saya coba mereview bagaimana reaksi daripada kawan-kawan daripada Indonesia bekerja di Malaysia. Dan apa bedanya bekerja di Indonesia dengan di Malaysia? Mas, bagaimana kerja di Malaysia, Mas? Tengoklah, Mas. Oke lah. Oke, Mas, dibanding Indonesia, Mas. Jadi kalau kita di Indonesia, Mas, kerja 1 hari atau 2 hari, biayanya untuk berapa hari, Mas? Tak tahu lah. Untuk 1 hari aja? Tak tahu. Mas, dari mana asalnya, Mas? Jawa? Saya lah, jangan saya lah. Sama. Malu. Apa pula malu? Ini dari Lombok nih. Bang, Lomboknya di mana, Bang? Lombok Timur, Mas. Lombok Timur. Ya, bagaimana kerja di Malaysia, Bang? Oke lah. Oke. Gaji lumayan daripada Indonesia. Oh, jauh. 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 Mana boleh bisa dibandingkan? Tak boleh lah bisa dibandingkan Indonesia. Iya. Indonesia cuma tukang 150. Macam barangnya gimana, Mas? Barang pun Barang-barang harian kebutuhan sembako lah. Oke lah. Tergantung toke lah. Kalau toke oke, oke juga kita ini kan makan kan. Ada juga toke yang ini yang kadang-kadang susah bayar gaji atau yang lancar ada juga ya? Oh, jarang. Jarang. Adi buat recommended nih sama kawan-kawan yang ada di Indonesia kan? Nah, kalau di Indonesia ini pesan buat teman-teman Indonesia kan, kalau tidak ada kerja, ya datanglah ke Malaysia. Kalau gaji oke. Macam tukang oke lah 150 kan. Kalau baru-baru pandai, tapi boleh lah macam-macam masang batu lah kan. Itu boleh lah gaji macam 1-2, RM120 lah. Kalau dibanding uang kita 3 hari kerja lah di Indonesia, 1 hari di sini. Tanya lah apa ada baru gini, Mas. Ya. Udah berapa lama di Malaysia, Mas? Sudah hampir 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah, apa-apa aja yang rezeki yang udah ada di Indonesia selama di sini, Mas? Yang bisa kita beli di Indonesia macam sawit sudah ada 3 petak tanah lah. Kalau macam rumah sudah terbangun, anak sudah kuliah kan. Mobil-mobil udah ada ya. Mobil insya Allah ada lah, walaupun jelek-jelek mobil sendiri lah kan. Alhamdulillah lah. Jadi kawan-kawan, bagi yang datang ke Malaysia, namanya suka duka itu pasti ada. Kan, dimanapun kita merantau ataupun dimana kita berpijak mencari rezeki pasti ada suka dukanya. Ya, Mas. Ya, semua itu dijadikan pengalaman, iktibar demi masa depan anak-anak kita di kampung. Itu aja. Yang para Mas nih sekali lagi, Mas. Mas ada kain, Mas? Kalau nggak ada recommended nih, Mas. Ada kalau ada nanti wanita-wanita yang ada di Sumatera kan. Nanti Mas boleh lah kan kita jodohkan kan biar kawin lagi berumah tangga kan. Jadi uangnya jelas perginya kemana kan gitu. Tanya lagi ini nak raja. Iya. Tanya gini. Ini si Mas ini pemalu nih, Bang. Malu lah saya. Malu-malu kucing lengah orang licin piring. Ini masuk itu ke dunia mencari angkat. Jadi Bang, rencananya Bang kalau pulang kampung kapan, Bang? Rencana 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi. Ya cuman itu kalau kita di Malaysia ini keluar hari Minggu kita, ya kalau dicakap ini Malaysia kan hari had kita cuti masuk. Kalau masuk kerja misalnya kalau hari Minggu ini hitung gajinya 2 kong. Istilahnya 2 hari kerja lah kalau masuk hari Minggu nih. Kalau gaji 130 berarti dapatlah kita 1 hari 260. 260 kalau kita masuk hari Minggu nih. Sekarang kita tak ambil inilah kan, masalahnya badan letih udah 20 hari tak ada rehat ya kan. Tapi Minggu ini rehat lah. Gitu ya. Jadi kawan-kawan semuanya yang ada di Indonesia ataupun di sekitaran negara-negara lain,
kalau mau cari rezeki cobalah dulu ke Malaysia. Mana tahu kan nasib berubah kan. Kalau udah ada usahanya di kampung, nggak usahlah pergi ke Malaysia lagi. Kalau usahanya yang mantap, yang memadai, nggak usah pergi ke Malaysia. Sebab di sini tantangannya beberapa negara, mental harus kuat. Harus kuat. Beberapa negara, beberapa suku yang ada di Malaysia. Kalau Jadi tak ada, kita, kalau tak ada skill lah tak usah lah kan. Kalau ada skill juga boleh lah. kalau bisa yang maunya seperti kerja-kerja bangunan atau kontrak di sininya, kalau bisa yang punya skill datang lagi sini untuk bekerja kan, gaji lumayan, dan kita pun kalau ada skill kita dihargai sama bos seperti itu, dihargai. Kalau seperti Indonesia saya dengar ini tidak ada unsur-unsur menjelekkan negara Indonesia. Kalau seperti di Indonesia, kalau kita bekerja, memang kita pandai, tapi gajinya itu tidak memadai. Dan bahkan kita kadang-kadang dicaci, dihina, dimaki dengan gaji yang tidak seberapa. Cuman gaji yang kita dapat itu sebenarnya cuma untuk makan saja, nggak ada berlebih. Itu pun kita dihina, direndahkan. Seperti pengemis untuk meminta pekerjaan di negara sendiri. Kadang-kadang aku kan pernah juga kerja di Indonesia kan, buat rumah lah kan, tukang lah. Itu gaji 130 itu buat satu hari pun susah, tak cukup. Macam itulah. Jadi kita pergi merantau ke negara orang, ke negeri orang, memang cari rezeki lah, memang insya Allah cukup lah. Bolehlah beli, bolehlah kita beli-beli ya macam teledang sawit. Tapi kita harus butuh waktu lama juga lah, macam 1 tahun, 2 tahun. Kalau langsung dapat itu tak mungkin. Kalau menjadi merompak di sini bisa, boleh lah. Boleh lah, 1 bulan boleh lah beli tanah. Tapi kalau buat kerja kita ya butuh tahun juga. Kalau bulan pun tak mungkin ya kan. Iya. Salahnya kita sudah lama juga lah di sini ya kan. Udah berapa kali masuk. Memanglah tak boleh. Kalau di Indonesia memanglah tak boleh. Cari hidup, cari makan memang tak boleh di Indonesia. Anak-anak pun kalau bertahan di Indonesia itu memang tak boleh sekolah lah. Memang gaji paling rendah di Indonesia itu. Bukan kita menjelek di Indonesia. Saya orang Indonesia, saya pernah juga kerja di Indonesia, memang tak ada. Jangankan kita nak beli yang buat anak lah. Beli baju lebaran pun susah. Itu betul. Ya benar, itu juga admin sudah merasakan juga. Jadi intinya kepada pemerintahan yang baru, Pak Prabowo Subianto dan Gibran, semoga membuka lapangan kerja dengan UMR yang memadai sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia, supaya agar rakyat Indonesia tidak merembat lagi ke luar negeri untuk mencari rezeki, cuman untuk sekedar mencari makan. Itu ada efek sampingnya kepada negara kita. Yang ada yang mengatakan Indonesia tidak boleh, sangat susah karena pemimpin-pemimpinnya. Mudah-mudahan ke depannya pemimpin Indonesia ini tahu dengan rakyatnya. Alasan dengan rakyat banyak kita 300 juta. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya ekonomi yang penting. Rakyat banyak sedikitnya itu tidak ada masalah. Seperti Cina, rakyatnya ada 1 miliar lebih. Tapi karena ekonominya bangkit, tak ada masalah, pengaruh rakyatnya banyak. Jadi tergantung ekonomi dan sistem di dalam menjalankan bernegara. Ya betul. Contohnya kalau macam petani, ya kan? Kita menjual hasil tak berapa. Kita membeli misalnya pupuk, obat-obat, racun-racun lah, tak boleh beli. Tapi kita menjual macam contoh sayur-sayur, tak boleh dijual. Jangankan dapat kita untung, modal pun tak balik. Malahan jangan ya untung, malahan buntung ya. Malahan buntung, macam itulah di Indonesia. Ketawa sih Mas. Jadi buat warga Indonesia yang ada di Indonesia itu kan janganlah terlalu menghina Malaysia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia hidupnya di sini. Kita bukan ini kan Malaysia tak. Contohnya ini diri saya sendiri. Kalau tak Malaysia saya tak dapat apa-apa. Mungkin kalau saya bertahan di Indonesia berapa tahun yang lalu, mungkin anak saya tidak bisa sekolah. Jadi buat bantu-bantu juga lah macam pemerintah Indonesia kan. Tolonglah macam UMR, cocokkanlah penghasilan itu kan, macam gaji cocokkanlah. Bahan-bahan semuanya, bahan makan di Indonesia itu semua mahal, gaji cuma segitu.
Yang penting adalah bahan macam sandang, papan, pangan itu harus diprioritaskan terlebih dahulu di suatu negara. Barulah rakyatnya sejahtera. Untuk yang berlebih-lebih seperti beli mobil, beli yang itu, beli itu cuma kebutuhan tidak dasar. Yang dipentingkan adalah kebutuhan dasar dulu, baru rakyat sejahtera. Dan barulah sumber daya manusianya meningkat. Macam beli mobil itu orang yang bisa beli mobil dulu yang beli mobil sekarang. Macam kita macam orang-orang macam petani-petani jangankan mobil, motor pun susah dibeli. Jadi kalau buat orang di Indonesia itu yang kaya itu tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Itu pesan daripada kami yang ada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Salah satunya kita review atau kita wawancari para pekerja imigran Indonesia yang ada di Malaysia. Betul, sungguh berbeda jauh antara kehidupan Indonesia dengan Malaysia, dengan kurs mata uang kita yang rendah, dengan ekonomi kita yang carut marut. Kita minta mohon kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk mensejahterakan ekonomi terlebih dahulu. Berdirilah kita di kaki sendiri, jangan berdiri kita di kaki orang lain. Itu aja pesan-pesan daripada kami yang ada di rantau Malaysia, khususnya di negeri jiran Malaysia, kepada para pemimpin dan juga para pekerja-pekerja yang akan mau masuk ke Malaysia. Kalau boleh, kalau betul-betul susah Indonesia sekarang ini, ambillah langkah dulu sementara untuk kita pergi ke Malaysia untuk menghidupi saudara kita yang ada di kampung. Ya, supaya anak istri kita ada bisa perubahan ekonomi kalau merantau di Malaysia ini daripada menganggur di Indonesia. Ya, pesan kita datanglah berbondong-bondong ke Malaysia ini biar istilahnya dapatlah usaha kan. Itu aja pesan daripada menganggur di Indonesia itu. Kalau gaji, kalau macam baru-baru pandai itu bolehlah macam gaji 80 ringgit 300 ribu Indonesia lah. Jadi kalau tak ada kerja di Indonesia, datanglah ke Malaysia nih, datanglah berbondong-bondong. Itulah pesan kita. Asal jangan banyak malas, jangan macam si Herman. Ada kita punya kawan Herman, kerjanya cuman main HP, itu enggak takkan main Mobile Legend sampai pagi ya. Itu jangan main Mobile Legend sini sampai pagi. Kayak musang, siang lalu malam bertenggang. Itu takkan bisa pulang kampung. Bisa-bisa terus ya, bisa-bisa lah terkubur di sini. Macam tuh. Tapi kalau rajin, bolehlah datanglah ke Malaysia ini. Daripada masalah kita paham macam mana hidup di Indonesia itu menganggur. Buat beli rokok sebatang pun susah di Indonesia itu. Iya, betul. Betul kita cakap. Kadang-kadang gara-gara rokok sebatang mau bertumbuh sama kawan-kawan berkelahi. Itu seperti harus kita hindari kepada para pemimpin terbaru Indonesia supaya menengok ke bawah. Jangan di atas saja, di istana saja. Seperti juga wakil-wakil rakyat yang ada di DPR pusat ataupun daerah supaya melihat ke bawah rakyatnya seperti apa. Ulurlah bantuan, bukakanlah pemikiran-pemikiran yang jenius. Jangan memperkaya diri sendiri. Jangan memperkaya diri sendiri. Kalau yang cara itu jangan waktu pemilihan bermulut-mulut manis. Setelah itu terpilih membalikkan modal yang berliaran itu. Itu udah pastilah. Itu tak ada lagi. Pastilah mulai dari bawah sampai anggota dewan pastilah macam itu. Ini ada satu lagi nih. Kawan kita, abang kita, imigran dari Indonesia yang berasal dari ujung pandang yang kata si Mas tadi. Ini abang nih, ini juga pekerja imigran nih. Kita sama-sama nih, istilahnya mencari rezeki kan, di negara orang. Saya sudah. Ya. Ini si Mas ini belum kawin nih. Dia rekomendasi kalau ada kawan-kawan perempuan atau yang mencari jodoh nih, saya rekomendasi nih Mas dari Jogja ya Mas ya. Abang Jogja, Angge. Itu aja dulu sampai di sini video saya Daerah Wawasan. Next time kita review video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeleng-eleng dulu